Halo teman-teman, masih semangat nggak nih buat belajar keamanan sistem informasi? Harus semangat dong, siapa tahu besok kita udah bisa kuliah offline. Nah, di pertemuan ke-6 hari ini, materi kita berjudul Operation. Apa aja topik yang bakal kita bahas? Kita next ke slide selanjutnya. Ini dia guideline kita di materi operation ini. Ada Annex 8 yaitu aset manajemen, Annex 9 akses kontrol, dan juga Annex 10 kriptografi. Yang masing-masing ini akan dibagi ke dalam 3 pertemuan. Jadi hari ini kita bakal fokus untuk belajar Annex 8 aja ya guys. Di Annex 8 yaitu aset manajemen memiliki 3 topik utama. Yang pertama ada Annex 8.1 yaitu responsibility for asset atau tanggung jawab terhadap aset dengan 4 poin utamanya, yaitu inventarisasi aset, ada kepemilikan aset, penggunaan aset yang dapat diterima, dan juga ada pengembalian aset. Lalu yang kedua ada Annex 8.2 yaitu klasifikasi informasi. Ada 3 poin, ada klasifikasi informasi, pelabelan informasi, dan juga penanganan aset. Lalu di Annex 8.3 ada media handling, ada 3 poin juga. Yang pertama ada manajemen removable media, yang kedua ada disposal media, dan yang terakhir ada transfer media penyimpanan fisik. Yang masing-masing akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama dulu yaitu Annex 8.1, tanggung jawab terhadap aset. Dengan tujuan mengidentifikasi aset organisasi dan mendefinisikan tanggung jawab perlindungan aset. Nah, untuk merealisasikan itu ada 4 poin yang bakal dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada inventarisasi aset. Kegiatannya ya nyatet-nyatet gitu aset apa aja yang ada di organisasi. Lalu kepemilikan aset, di sini akan dilakukan dokumentasi terkait penanggung jawab aset tersebut. Lalu yang ketiga ada penggunaan aset yang dapat diterima, dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengembalian aset. Lalu ada Annex 8.1.1 yaitu inventarisasi aset. Nah, aset ini merupakan sesuatu yang erat dengan organisasi. Jadi fasilitas pengolahan informasi harus diidentifikasi, diinventarisasi, dan dipelihara inventarisasinya. Contoh inventarisasinya aset itu kayak tabel di bawah ini nih. Nah, itu ada jenis aset, ada nama aset, merek dan model, ada kodenya, ada lokasi, pemilik, dan juga klasifikasi. Misalnya jenis asetnya itu fisik, nama asetnya itu server AA, merek dan modelnya IBM Power E850, kode asetnya ada itu, lokasinya ada di mana, pemiliknya IT operasional, dan klasifikasinya kritikal 1. Itu cara mendokumentasi atau cara menginventarisasi aset. Di Annex 8.1.2 ada kepemilikan aset. Nah, tujuannya untuk mengalokasikan kepemilikan terhadap inventarisasi sebelumnya. Contohnya nih, komputer di lab RPB merupakan asetnya lab RPB dong. Maka pemiliknya atau penanggung jawab aset tersebut adalah kepala lab RPB. Karena pemilik aset itu merupakan individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab dari manajemen aset sepanjang siklus hidupnya. Tanggung jawabnya pemilik aset itu apa aja? Yang pertama ada memastikan inventarisasi, memastikan klasifikasi dan perlindungan, pendefinisian dan peninjauan hak akses, memastikan penanganan aset pada saat penghapusan atau penghancuran aset, dan juga tugas rutin dapat didelegasikan namun tanggung jawab akhir tetap pada pemilik aset. Jadi kalau misalkan kayak menjaga-jaga atau membersihkan aset kayak gitu tuh boleh orang lain, tapi tanggung jawab sepenuhnya itu dilimpahkan kepada pemilik aset tersebut. Begitu teman-teman. Selanjutnya di Annex 8.1.3 ada penggunaan aset yang dapat diterima, yaitu aturan penggunaan informasi dan aset yang terkait. Contohnya kalau kita mau pinjam laptop di RPB tuh, laptop itu kan asetnya lab RPB ya, jadi kita nggak boleh asal pinjam atau asal ambil gitu. Ada prosedur peminjamannya. Yang pertama kita harus isi daftar peminjaman dulu, kemudian kita kasih KTM kita sebagai jaminannya. Baru deh laptopnya bisa kita ambil dan kita gunakan selama kita berada di lab RPB. Itu juga dengan aset yang ada di organisasi, jadi ada aturan dan prosedur peminjaman dan juga penggunaannya. Jadi fasilitas pemrosesan informasi itu harus diidentifikasi, didokumentasikan, dan juga diimplementasikan.
Selanjutnya di Aneks 8.1.4 ada pengembalian aset, yaitu seluruh karyawan dan pihak eksternal harus mengembalikan seluruh aset organisasi dalam penggunaan mereka setelah berakhirnya masa kerja, kontrak, atau perjanjian. Jadi kalau misalkan ada pegawai atau misalnya perusahaan yang udah bekerja sama ingin memutuskan kerjasama mereka atau ada pegawai yang ingin resign, maka mereka perlu mengembalikan aset yang telah mereka gunakan. Pengembalian aset itu mencakup informasi dalam berbagai format dan juga mencakup hak akses ke sistem. Jadi mereka harus mengembalikan semua hak akses mereka ke organisasi untuk dimusnahkan atau bahkan dihancurkan. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan pengembalian aset ini. Kita lanjut ke Aneks 8.2, yaitu klasifikasi informasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi organisasi mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan tingkat kepentingannya. Ada 3 poin untuk klasifikasi informasi ini. Yang pertama di Aneks 8.2.1 ada klasifikasi informasi, di Aneks 8.2.2 ada pelabelan informasi, dan di Aneks 8.2.3 ada penanganan aset yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia 3 bagian dari Aneks 8.2 yaitu klasifikasi informasi. Kita mulai dari yang pertama, Aneks 8.2.1 yaitu klasifikasi informasi. Informasi harus diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan hukum, nilai, kritikalitas, dan juga sensitivitas untuk menghindari pengungkapan atau modifikasi tanpa izin. Jadi tujuannya klasifikasi informasi ini untuk menentukan bagaimana kontrol penanganannya. Caranya bisa dengan pelabelan, penyimpanan, pengiriman, memiliki akses informasi, atau juga pemusnahan informasi. Lalu yang kedua ada Aneks 8.2.2 yaitu pelabelan informasi. Prosedur pelabelan yang memadai harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu yang ketiga ada Aneks 8.2.3 yaitu penanganan aset. Prosedur untuk penanganan aset harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk Aneks 8.2.2 dan juga Aneks 8.2.3 akan kita bahas di next selanjutnya. Nah, contoh klasifikasi informasi bisa kita lihat di tabel ini. Di sini klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu rahasia, internal, dan juga publik. Kalau rahasia, ciri-ciri informasinya itu memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Dan kalau informasi itu diungkap, dia bisa berdampak buruk untuk organisasi. Contohnya rencana bisnis, rencana merger, data keuangan pribadi, atau juga klien. Kalau internal, ciri-ciri informasinya itu memiliki tingkat sensitivitas sedang. Kalau diungkap bisa berdampak buruk, tapi berdampak buruknya itu cuman terhadap rencana taktis jangka pendek milik organisasi. Contohnya itu memori internal atau juga surat keputusan Dewan Direksi terkait mutasi. Nah, kalau publik merupakan informasi yang dapat diakses oleh publik, contohnya ya laporan keuangan publik atau juga profil perusahaan. Nah, kalau tabel ini masih sama kayak yang sebelumnya, yaitu tabel untuk klasifikasi informasi. Bedanya di tabel ini informasi itu kita lihat dari kritikalitasnya, bisa termasuk kritikal tinggi, sedang, atau rendah, dengan ciri-ciri yang kurang lebih sama dengan tabel di slide sebelumnya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di tabel selanjutnya ini adalah tabel untuk Aneks 8.2.2 yaitu pelabelan informasi, yang dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi yaitu rahasia, internal, dan juga publik. Untuk klasifikasi rahasia, maka dalam dokumen hard copy perlu diberi label tulisan rahasia. Contohnya kayak soal UN tuh, kalau dulu kan masih pakai kertas, nah di halaman depannya tuh ada kan tulisan rahasia negara gitu. Nah itu tandanya soal UN tersebut merupakan rahasia pihak Kemendikbud, jadi nggak boleh bocor ke peserta UN sebelum jadwalnya. Nah, kalau informasi soft copy bisa dilabeli tulisan rahasia juga, atau kalau memungkinkan informasi atau folder tersebut bisa diberi password. Untuk internal, kalau dokumen hard copy bisa diberi label internal, misalnya kayak ruangan di mall gitu, pasti ada kan satu ruangan yang ada tulisannya internal only gitu. Nah, mirip-mirip deh. Kalau soft copy bisa dilabeli internal di screen display-nya.
Kalau untuk publik ya nggak perlu dilabelin lah ya. Kita lanjut ke tabel untuk Aneks 8.2.3 yaitu penanganan aset. Nah, dengan klasifikasi publik, internal, dan rahasia. Masih sama kayak tabel yang sebelumnya ya. Contoh yang pertama, kalau mau melakukan publikasi atau distribusi informasi nih. Kalau untuk publik itu nggak ada batasan, jadi bebas untuk informasi publik. Kalau internal, informasinya khusus internal aja. Kalau mau ke pihak eksternal, perlu ada izin dulu dari pemilik informasinya. Sedangkan kalau rahasia, publikasi dilakukan sangat terbatas, khususnya top manajemen atau juga khusus pihak yang punya kepentingan terhadap informasi tersebut. Kalau mau pencetakan informasi untuk publik tidak ada batasan. Kalau untuk internal dibatasi hanya untuk kebutuhan internal, sedangkan kalau rahasia itu mencetak informasinya menggunakan printer perusahaan. Lalu yang ketiga, kalau mau melakukan pengiriman ke pihak eksternal melalui email. Kalau untuk publik, pengiriman harus menggunakan email perusahaan. Kalau internal, pengiriman email harus menggunakan email perusahaan dan juga file yang dikirim harus dienkripsi. Kalau rahasia, pengiriman email harus menggunakan email perusahaan dan juga jangan lupa dienkripsi juga filenya. Gitu. Yang ketiga ada Aneks 8.3 yaitu media handling. Tujuannya untuk mencegah pengungkapan, modifikasi, removal, atau penghancuran informasi yang disimpan di media penyimpanan informasi. Jadi tujuannya ini untuk memusnahkan atau bahkan membakar sebuah informasi yang mungkin tidak lagi digunakan untuk mencegah adanya pengungkapan atau modifikasi. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada manajemen removable media, yang kedua ada disposal media, dan yang ketiga ada transfer media penyimpanan fisik yang akan kita bahas di slide setelah ini. Sekarang kita mulai dari Aneks 8.3.1 yaitu manajemen removable media. Yaitu prosedur penanganan removable media harus diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi untuk melakukan pemindahan informasi itu perlu yang namanya prosedur juga. Nggak semudah kita pindahin file satu ke folder lain kayak di laptop. Karena untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan informasi tersebut. Lalu yang kedua ada Aneks 8.3.2 yaitu disposal media. Media harus didispose secara aman apabila tidak digunakan kembali dengan menggunakan prosedur formal. Nah, kalau misalnya kalian dapat tugas dari atasan nih, tolong nih buang informasi ini ya, udah nggak dipakai lagi kok. Lakukan hal tersebut dengan prosedur formal yang berlaku di organisasi. Misalnya informasinya berupa hard copy, jangan cuma dibuang di bak sampah aja, mungkin kalian bisa bakar langsung atau kalau perlu dipotong-potong dulu baru dibakar. Lalu selanjutnya di Aneks 8.3.3 yaitu transfer media penyimpanan fisik. Media penyimpanan informasi harus dilindungi dari akses tanpa izin, penyalahgunaan, atau corruption selama pemindahan atau transfer. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal lihat alurnya di slide selanjutnya. Nah, kalau ini tabel untuk penanganan removable media dibagi ke dalam 3 klasifikasi, ada publik, internal, dan juga rahasia. Contoh medianya adalah flash disk. Untuk publik, media ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi tanpa pengamanan. Sedangkan kalau untuk internal, flash disk ini bisa digunakan untuk mentransfer, bukan sebagai media penyimpanan. Sedangkan kalau rahasia, flash disk tidak boleh digunakan untuk menyimpan informasi dengan klasifikasi rahasia. Sedangkan kalau USB external HDD, untuk publik, media ini bisa digunakan untuk menyimpan informasi tanpa pengamanan. Jadi boleh nih kalau kalian pakai eksternal HDD gitu. Sedangkan kalau untuk internal dan rahasia, penyimpanan di media ini harus dalam tempat penyimpanan khusus yang aksesnya itu terbatas. Jadi kalau untuk internal dan rahasia boleh dipakai, tapi terbatas aksesnya, jadi cuma orang-orang tertentu aja yang boleh pakai. Gitu.
Nah, untuk Aneks 8.3.2 ini kita akan melihat alur untuk pemusnahan sebuah media. Pertama-tama kita analisa dulu nih media informasi yang bakal kita musnahkan. Apakah terdapat informasi sensitif atau tidak ada informasi yang sensitif. Kalau tidak ada informasi sensitif, maka tidak perlu perlakuan khusus, jadi bisa langsung dibuang atau dimusnahkan gitu aja. Tapi kalau dia ada informasi yang sensitif, maka perlu dilakukan secure disposal dengan metode penghancuran media secara fisik, dibakar, dijadikan bubur kertas, secure format, dan juga digaussing. Lalu setelah memilih metode tersebut, lakukan secure disposal dan jangan lupa dokumentasikan proses secure disposalnya. Oke, di Aneks 8.3.3 ini adalah transfer media penyimpanan fisik. Jadi teman-teman kalau mau memindahkan media penyimpanan informasi, maka ada 4 alur yang perlu diikuti. Yang pertama, ada pemilihan kurir untuk pemindahan atau transfer. Lalu yang kedua, metode identifikasi kurir. Misalnya surat tugas dari kurirnya harus terdaftar di organisasinya, tanda pengenal fisik, sidik jari, dan lain-lainnya. Lalu dokumentasi proses pemindahan, misalnya waktunya kapan, sumbernya siapa, tujuannya kemana, media yang transfernya itu apa, dalam bentuk apa, kurirnya siapa, dan juga pihak penyerah dan penerimanya itu siapa, itu harus didokumentasikan. Dan alur yang terakhir adalah pengemasan media penyimpanan fisik, misalnya dalam kotak tahan air, tahan api, atau temperature proof. Terima kasih yang sudah mengikuti kelas hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa di minggu depan.